Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Fatur Rifki Budi, izin menjelaskan apa itu olahraga petang. Nah, olahraga petang ini memiliki slogan ya, satu boka sejuta keluarga, satu bosi sejuta prestasi. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik dan juga pengertian dari olahraga petang itu sendiri. Apa itu sih olahraga petang? Lanjut. Nah, latar belakang. Olahraga petang adalah olahraga lempar bola besi ya yang berasal dari Prancis. Tujuannya adalah untuk mendekatkan bola besi tersebut ke bola kayu atau boka yang menjadi sasaran. Nah, olahraga ini dimainkan dengan kaki pemain harus berada di dalam lingkaran kecil dan bisa dilakukan secara individu atau bergrup. Lanjut, untuk teknik dasarnya yang pertama ada pointing, yang kedua ada shooting. Nah, penjelasannya apa aja sih teman-teman? Penjelasannya itu yang pertama adalah teknik pointing. Pointing adalah teknik dasar untuk mendekatkan bola besi ke target atau boka. Teknik ini dapat dilakukan dengan posisi berdiri atau jongkok. Nah, posisi jongkok ini ada yang termasuk dengan roll yang menggelindingkan bola atau bosi. Yang kedua ada half atau soft lob, yaitu melambungkan bola setengah parabol. Yang ketiga ada high lob, melambungkan bola agak tinggi. Nah, itu tadi penjelasan tentang teknik pointing. Terus yang kedua ada teknik shooting ya, teman-teman. Teknik shooting dalam petang ya, itu adalah teknik dasar untuk menjauhkan bola besi dari target atau boka dengan tujuan mengurangi pointing lawan. Nah, shooting ini termasuk dalam kategori untuk melatih ketenangan ya. Melatih ketenangan, ada shoot on the iron, menembak tepat pada boka lawan tanpa menyentuh tanah. Terus yang kedua ada short shoot, menembak boka lawan dengan menyentuh tanah sekitar 20-30 cm dari bola target. Terus yang ketiga ada ground shoot, menembak boka lawan dengan menyentuh sekitar 3-4 meter dan menggelinding mengenai boka target. Terus yang selanjutnya cabang-cabang nomor petang. Nah, cabang-cabang nomor petang ini yang pertama adalah putra, single, double, triple, dan shooting. Dan untuk tambahan lagi ada nomor beregu. Dan untuk yang putri sendiri juga ada tambahan di nomor beregu putri. Nah, ini di sini ada campuran ya, double bisa double putra, double putri, atau yang satu putra, satu putri bisa. Terus ini yang triple yang bertiga, satu putra, satu putri. Dan triple 2 putra 1 putri. Lanjut, dalam permainan petang terhitung poin ya dengan jumlah bola yang mendekat ke sasaran boka pada bola lawan. Nah, pola permainannya gimana sih teman-teman? Nah, tim yang mencapai poin 11 atau 13 terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Nah, sebelum melakukan kegiatan atau melakukan lemparan itu sebaiknya melempar koin dulu ya teman-teman. Lempar koin dari wasit ya. Wasit dalam petang itu namanya arbit untuk menentukan siapa yang melempar bosi terlebih dahulu atau bosi pertama yang akan dilempar. Terus yang kedua, satu anggota tim yang melempar boka ya itu minimal sejauh 6 meter dan maksimal itu sejauh 10 meter. Dan untuk yang ketiga, salah satu tim melempar bosi dan diikuti bola lawan. Contoh, misal saya melempar boka ya, melempar boka, terus saya melemparkan bosi. Nah, otomatis bosi saya kan berkurang tuh, satu orang memegang bosi 3 bosi dan juga satu orang yang lagi itu memegang 3 bosi. Jadi di situ memiliki 3 bola yang sama. Nah, terus yang langkah keempat adalah ulangi 3 langkah salah satu tim sampai mencapai poin 13. Lanjut, cara menghitung poin. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, cara menghitung poin. Tim yang melempar bola atau bosi terakhir pada ronde tersebut bertugas mengukur antara bola dan boka. Nah, tim lawan berhak memeriksa ulang apabila terjadi pengukuran yang salah. Nah, tim yang memenangkan ronde tersebut dapat 1 poin ya. Dan mereka harus melempar boka di end selanjutnya atau di ronde selanjutnya. Contoh, jika tim A memenangkan ronde dengan bola terdekat pertama dan kedua, maka tim A memperoleh 2 poin. Jika tim B memenangkan ronde dengan bola terdekat pertama tetapi bola terdekat kedua milik tim lawan, maka tim B hanya mendapat 1 poin. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, ya, terus yang selanjutnya ada gambar alat petang ya di sini ya. Di sini saya mengambil dari sumber ya, dari sumber Google. Sebetulnya
banyak sekali alat yang digunakan dalam petang. Nah, ini salah satunya. Bosi yang bermerek Geologic. Namun di sisi lain ada bosi yang lebih standar ya teman-teman, lebih standar dalam arti itu adalah bosi obut. Obut itu terbuat dari bola besi ya, besi, dan itu dibuat dari Prancis. Nah, untuk beratnya ini bervariasi ya teman-teman. Ada yang 650, ada yang 700, ada yang 750, ada yang 800 gram. Nah, untuk circle, nah ini gambaran circle ya teman-teman. Nah, ini circle. Diameternya dari sini ke titik sini itu 50 cm. Nah, sedangkan untuk boka, nah ini boka teman-teman yang harus kita lempar ya, dari circle kita harus lempar ini ketika udah masuk. Nah, diameternya berapa? Diameternya itu 30 mm. Oke, lanjut. Nah, untuk penjelasan teknik dasar ya teman-teman, teknik dasar itu ada jongkok, posisi jongkok. Nah, jadi kita posisi jongkok ini kita harus jongkok ya, dan tangan sedikit dibuka. Ketika kita berdiri, otomatis kita mengikuti gerakan ini ya teman-teman. Terus yang kedua ada teknik menggelindingkan bosi. Nah, caranya seperti ini. Menggelindingkan atau menyusur tanah seperti ini. Terus yang kedua ada lemparan hiklop. Hiklop itu lemparan yang melambung tinggi ke atas, ke udara, sehingga lemparan itu tidak ada gerakan akhir atau gerakan akhirnya itu hanya sedikit. Nah, terus untuk teknik pegangan bosi. Teknik pegangan bosi itu yang pertama ada yang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita menggenggam ya, tangannya menggenggam. Terus ini dibalik, nah kayak gini, terus dibalik kayak gini ya teman-teman. Terus dibalik kayak gini dan hasil lemparannya itu membuka ya. Jadi jari-jarinya itu membuka semuanya dan rapat. Nah, untuk caranya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dari atas gerakan lambat ke bawah, ditekuk, terus menghasilkan lemparan. Nah, ditekuk sudah. Ketika sudah ditekuk, terus diayunkan kembali ke depan sehingga bolanya itu terlempar ke depan. Mungkin seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini ada lemparan rolling ya, rolling. Nah, rolling itu lemparan yang termasuk mendatar. Yang kedua adalah half lob ya, sedikit ya, atau yang saya sebut dengan middle. Lemparan middle itu berarti lemparan yang setengah melambung ya, atau setengah hiklop. Nah, terus yang ketiga adalah full lob, yaitu lemparan yang hiklop. Hiklop itu berarti lemparan kita melempar ke udara itu tinggi. Jadi jatuhannya itu lebih ke depan lagi teman-teman. Jadi kalau lemparan half itu setengah, kalau lemparan rolling itu berarti kita lebih jauh dari boka. Jatuhannya seperti itu. Terus untuk yang berdiri juga sama teman-teman. Ini gambar satu berarti kita lemparan dari jauh. Ini misalnya arah gerak boka ya, boka dari sini. Jadi kita harus memiliki ancang-ancang di sini ya, jatuhannya itu sekitar 1 meter sampai 2 meter. Terus yang kedua, nah yang kedua berarti ke depan lagi, berarti kira-kira itu jatuhannya itu 1 meter. Kalau yang ketiga lebih tinggi lagi, nah lebih tinggi lagi, berarti untuk jatuhannya itu berarti menambah ke depan lagi ya, sekitar 75 sampai 50. Nah, kalau ini yang keempat ya, lemparannya tinggi, berarti itu 50 cm atau 60 cm dari boka. Misal contoh bokanya di sini teman-teman. Nah, di sini, terus kita jatuhannya itu di sini. Nah, jadi otomatis gerakan fisika atau gerakan landingannya itu tidak melebihi ya dari boka. Itu keuntungannya ada. Jadi kalau keuntungan kita melambung, bola kita itu akan berhenti di depan. Dan ketika bola kita menyusur, otomatis kita jatuhannya harus menjauh dari boka ya, supaya nanti bola atau bosi yang kita berhenti itu bisa tepat pada boka. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, untuk ini teknik jatuhannya teman-teman. Ini untuk teknik shooting ya. Ini teknik shooting. Yang pertama ada shooting ground. Jadi bola itu menyusur di tanah sehingga mengenai bola sasaran lawan. Nah, ini adalah semi lob ya. Bola yang ketika kita shooting ya, itu hanya jarak 50 cm dari bosi. Terus yang ini ball to ball. Jadi shooting ini hanya langsung mengenai bola sasaran ya, teman-teman. Terus lanjut. Nah, ini gambarannya lapangannya teman-teman. Gambaran lapangan ini
Sebetulnya sangat simpel. Karena lapangan petang ini yang penting apa? Kita ada memiliki split 0,5, terus jarak dari sini ke sini itu kurang lebih 3 meter. Terus jarak dari sini ke sebelah sana panjangnya itu sekitar 13 meter teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Hanya bermodalkan paving atau cor-coran dan kita kasih split itu sudah bisa main petang teman-teman. Terus lanjut. Nah, ini gambaran untuk nomor syuting teman-teman. Nah, jadi di sini ada tekniknya yang di nomor syuting. Jadi di sini ada sasarannya di tengah ini. Nah, di tengah. Nah, terus kita menembaknya dari jarak berapa? Jarak 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini merupakan nomor syuting ya. Nomor syuting ini adalah nomor spesialis ya. Kalau yang kita tahu yang kita di PON itu kita bisa mendapatkan medali perunggu. Alhamdulillah untuk nomor syuting putra. Nah, tuh. Jadi di nomor syuting ini sangat menguntungkan sekali. Dan untuk Asian Games tahun 2025 teman saya itu berhasil mendapatkan medali perak di Asian Games tahun 2025. Dan untuk sesinya itu sesi yang pertama adalah season 1. Season 1 berarti ada bosi di tengah-tengah. Ya di sini teman-teman. Terus yang kedua ada boka di depannya. Itu berarti kita diharuskan mengenakan ini teman-teman, bosi yang di belakangnya. Itu season 2 ya, sesi 2. Dan untuk yang ketiga, sesi 3, nah ini kan ada bola 3. Nah kita harus mengenakan bola yang tengah teman-teman. Jadi bola yang tengah ketika sudah kena ke belakang itu akan dihitung nilainya. Nah untuk perhitungannya nilainya bagaimana? Nah perhitungan nilainya itu ketika bola yang kita lempar ya, kita lempar kena di sini hanya sebatas bergeser saja itu mendapatkan nilai 1. Tetapi kalau sasarannya ini keluar dan bola kita yang dilempar keluar itu akan mendapatkan nilai 3. Tetapi kalau seandainya bola yang kita lempar ya berhenti di tengah itu akan mendapatkan nilai 5. Jadi ada plus minusnya guys. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjut lagi untuk ke season 4. Season 4 ini ada 2 bola ya, depan belakang. Nah, jadi kita harus mengenakan yang belakang ya. Terus untuk jatuhannya di mana kak? Nah jatuhannya itu di sini, di tengah-tengah sini. Jadi kita harus sebisa mungkin melompati bola yang ada di depannya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk season 5 ini adalah sesi yang menegangkan teman-teman. Nah karena saya juga kemarin harus praktek ya. Praktek itu di season 5 ya. Untuk perebutan medali perunggu di season 5 ya. Perebutan perunggu sama tuan rumah Jepara. Itu saya harus mengalah ya, berbagi perunggu dengan tuan rumah. Karena hanya di season 5 teman-teman. Di season 5 ini ketika kita kena ya, ketika bola ini boka ya, boka ini kena, dia akan keluar dan juga kita mendapatkan nilai 5. Nah, ketika selisih kita dengan lawan itu selisih 1, selisih 2, nah itu akan menjadi poin krusial bagi kita teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan di nomor syuting ya teman-teman. Lanjut. Nah, untuk apa sih saya mengambil data penelitian? Nah, dari data penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 8,1% yang mengikuti lomba petang. Nah, sedangkan sisanya berarti 81,1% tidak mengikuti lomba petang. Sedangkan kesimpulannya berarti apa? Di olahraga petang ini masih terbilang cukup baru dan juga pesaingnya belum banyak teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi masih banyak peluang sekali untuk teman-teman yang mau mencoba olahraga yang baru ini. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah dari sekian banyaknya sekolah hanya beberapa saja yang mengikuti, yaitu SMP 2 Kalimana, SMP 1 Purbalingga, SMA Negeri 1 Bukateja, SMK 1 Purbalingga, SMA 2 Purbalingga, SMA 1 Purbalingga, dan juga SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Bukateja. Sehingga apa? Perlu adanya pemekaran dan sosialisasi olahraga petang agar olahraga petang semakin dikenal oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga. Oke, lanjut, sekian dan terima kasih. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita hanya orang yang memiliki salah dan kita memiliki saran dan harus dibenarkan. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.